Oke, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali untuk teman-teman peserta pelatihan mikrokredensial. Hari ini untuk pertemuan yang kedua ya. Untuk bagi teman-teman yang baru join WhatsApp, mungkin ini pertemuan pertama, selamat datang. Kita kayaknya perlu perkenalan lagi nih buat teman-teman yang baru join ya. Oke, perkenalan dulu nggak apa-apa. Nama saya Adizil Mustaqim, saya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya sebagai asisten di kelas Amikom 4. Seperti itu, dan untuk PIC kelas ada beliau Ibu Mardia Hayati, STMkom dari Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, untuk perkenalannya cukup seperti itu. Untuk hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu ada pengantar AI2, yang nanti akan diberikan oleh instruktur kita, beliau Ibu Mardia Hayati STMkom. Kebetulan untuk program ini selama 3 pertemuan 1 minggu akan diampu terus oleh Ibu Mardia selaku PIC kelas kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk presensi bisa dilakukan di Spada, dan untuk materi hari ini juga sudah tersedia di Spada. Silakan teman-teman bisa untuk mengecek akun Spadanya ya. Untuk sebelum memulai acara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara bisa berjalan dengan lancar sampai nanti kita selesai jam 17.30. Berdoa untuk dengan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Cukup? Oke, karena waktunya sudah 15.47, teman-teman juga udah ada 20 di sini. Kita langsung saja mulai acara untuk hari ini. Kepada beliau Ibu Mardia Hayati STMkom, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya. Ya, hari ini merupakan pertemuan kedua ya, karena seminggu 3 kali. Saya infokan mungkin baru bergabung ya. Perkuliahannya ini diselenggarakan 6 minggu ya. Kemudian seminggu itu 3 kali pertemuan. Kemudian di akhir minggu ya, Sabtu atau Minggu mungkin ada acara sesi diskusi dengan industri. Jadi seminggu 4 kali seperti itu. Ya, nanti final dari pelatihan ini nantinya Anda akan ada semacam tes ya untuk evaluasi proses pelatihan kita, di mana tes nantinya akan mendapatkan voucher ya, voucher untuk memperoleh sertifikasi untuk Associate Data Scientist, yang tentu saja ini bisa dipergunakan nantinya buat kalian bekal ya ketika nanti Anda sudah lulus perkuliahan. Dan semuanya di sini kan sudah semester 5 semua ya, semester 5, semester 7, semester 8, mungkin kalian sudah selesai ya kuliahnya untuk S1 ya. Perkenalkan, bagi yang baru bergabung, nama saya Ibu Mardia Hayati STMkom. Saya berasal dari Universitas Amikom Yogyakarta sebagai dosen ya. Saya biasanya di kampus mengajar mata kuliah data mining, kemudian database programming, kemudian metodologi penelitian. Biasanya seperti itu ya, saya mengajarnya di Amikom. Kemudian area riset topik saya senang ya. Riset itu kan passionnya harus sesuai dengan passionnya ya, senang di NLP atau di text mining seperti itu. Untuk lebih fokusnya di sana ya, walaupun ada juga beberapa di luar itu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Nanti mungkin di sesi-sesi ini kan slide-nya ada selalu banyak ya, dari kemarin di atas 50-an ya, bahkan kemarin itu ada 65 slide ya. Ini juga 55 slide ya. Agar tidak membosankan, nanti di beberapa slide nanti kita buka diskusi ya, atau siapa yang mau bertanya seperti itu dipersilahkan. Jadi untuk mengurangi kebosanan kita nantinya ya, seperti itu. Ya, materi hari ini tentang teknologi dan aplikasi artificial intelligence ya, penerapannya di kehidupan sehari-hari untuk saat ini ya. Ini merupakan pertemuan kedua kita. Ini nggak usah ya, bisa dibaca sendiri.
untuk apa tadi profil pengajar ya tadi sudah. Oke, learning objektifnya. Jadi diharapkan di sini peserta mampu menjelaskan konsep dasar AI dengan benar dan mengidentifikasi pemanfaatan teknologi AI. Kemudian untuk course di subtopik ini ya ada cukup banyak di sini dari definisi artificial intelligence itu sendiri, kemudian beberapa jenis teknologi tentang artificial intelligence, kemudian perkembangannya, penerapannya, kemudian tantangan dari pengembangan teknologi artificial intelligence nantinya ya. Jadi teknologi itu selalu berkembang, begitu juga dengan teknologi artificial intelligence ya. Ini data science dan artificial intelligence. Itu data science dan AI itu selalu berteman ya. Jadi di mana kita membicarakan tentang data science, berarti kita juga membicarakan tentang AI. Ketika kita membicarakan tentang AI, kita juga membicarakan tentang data science. Jadi itu adalah dua kalimat, dua kata yang selalu berhubungan erat ya. Sebenarnya ada banyak sekali ya di sini ruang lingkup knowledge-nya ya, ruang lingkup knowledge-nya. Jadi ini dari berbagai macam irisan ya, bahwa data science dan AI itu terdiri dari beberapa disiplin ilmu ya yang berbeda yang dijadikan satu ya. Di situ ada keilmuan tentang statistik ya, kemudian ada neurocomputing, kemudian ada machine learning, kemudian ada database-nya dan data pre-processing, ada data mining, ada proses visualisasi datanya, dan juga data science itu sendiri di tengah ya. Jadi data science itu bagian dari AI. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi di sini data science dan AI itu terdiri dari beberapa disiplin ilmu ya. Sehingga di mana disiplin ilmu itu saling mendukung satu sama lain ya untuk menghasilkan sebuah aplikasi, dalam hal ini aplikasi AI. Nah, ini contohnya ya, contoh di penerapan misalnya untuk AI di bidang text pre-processing, misalnya di Google, di Yahoo ya, kemudian di Facebook. Kalian sering ya ketika ngupload foto di Facebook nanti ada kotak-kotaknya ya. Nanti di situ teridentifikasi, oh ini siapa namanya gitu. Itu salah satu penerapan dari AI ya. Artinya AI bisa bekerja dengan melihat histori ya. Jadi kita kan sering sekali tuh mengupload foto dan orangnya mungkin sama-sama aja. Orangnya adalah lingkungan yang terdekat dengan kita ya. Jadi artinya foto atau gambar orang itu kan muncul dalam beberapa kali sehingga si mesin itu bisa mendeteksi oh orang ini kalau ada foto ini orangnya ini namanya seperti itu. Kemudian speech processing ini contohnya seperti machine translation ya. Jadi penerjemah kita sering ya atau speech to text kan ada ya aplikasinya ketika kita ngomong kemudian dijadikan teks atau sebaliknya ya seperti itu. Itu salah satu contoh-contoh di penerapan AI. Kemudian AI di berbagai negara. Oke, sebentar Mas Adi dan yang lain suara saya masih jelas? Masih Bu, aman. Jelas Bu. Ya, aman. Kemudian AI ini sudah mendunia ya, artinya tidak hanya dibicarakan di Indonesia ya, bahkan Indonesia itu termasuk tertinggal ya. Tapi itu semuanya berkembang ya di berbagai negara ya. Jadi di sini adalah 50 negara ya yang polisi tentang artificial intelligence ya. Di sana mereka mengatur bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengadopsi AI. Ini saya kurang ini ya. Ini mungkin gambaran umumnya ya. Kalau diperbesar juga nggak kelihatan. Mas Adi kelihatan nggak itu tulisannya? Terlalu kecil Bu. Terlalu kecil ya. Oke. Itu gambaran umum aja ya. Sekedar tahu ya bahwa AI itu diterapkan di berbagai negara dan negara-negara yang ada di dunia itu juga sudah siap dengan kebijakan-kebijakan atau polisi yang telah ditetapkan di negara tersebut. Nah, bagaimana di Indonesia?
arahan teknologi AI di Indonesia. Jadi diawali dari revolusi industri ya, yang pertama itu di abad ke-19 ya, di awal-awal abad 19, di mana teknologi itu berbasis mesin ya. Mesin di awal abad 19, kemudian masuk lagi ke tahap step yang kedua ya, di antara tahun abad 19 sampai 20, di mana di situ ada revolusi industri yang memanfaatkan electrical energi itu berbasis produksi massal. Jadi artinya tidak mesin memproduksi tidak satu persatu, tetapi mesin dapat memproduksi produksi mereka dalam bentuk massal ya. Itu tahap kedua. Kemudian selanjutnya lagi di tahap ketiga, untuk revolusi tahap ketiga ini di akhir abad 20 ya ini. Jadi sudah berbasis komputer, di mana komputer ini digunakan berbasis internet ya, dan berbasis knowledge. Artinya mesin-mesin atau teknologi-teknologi yang ada di dunia industri itu sudah berbasis komputer dan berbasis pengetahuan. Jadi tidak hanya sekedar mesin diciptakan, peralatan industri hanya untuk memproduksi apa gitu ya. Tetapi di sini peran manusia sudah mulai berkurang ya, semuanya dikendalikan oleh komputer. Nah, ini adalah lompatan yang paling jauh ya, di lompatan di revolusi tahap keempat ya. Ini di awal abad 21 ya. Di mana di sini peran AI ini sangat berperan, sangat besar, terutama untuk di software, hardware ya, kemudian juga IoT, semuanya ya digabung menjadi satu untuk mewujudkan revolusi industri di tahap keempat. Nah, ini ada visi Indonesia di tahun 2045 ya, jadi kurang lebih 25 tahun lagi ya, di mana ada 5 bidang prioritas kecerdasan artifisial atau AI. Jadi ada 5 bidang AI ya, prioritas yang ini bisa tercapai ya, mudah-mudahan lebih awal dari tahun 2045 ya, yaitu di bidang layanan kesehatan, kemudian reformasi birokrasi, kemudian pendidikan dan riset, ketahanan pangan, kemudian mobilitas dan kota cerdas ya. Di sini 5 bidang prioritasnya. Sebenarnya ini sudah terlihat ya di kehidupan kita sehari-hari, misalnya di layanan kesehatan. Sudah pernah mendengar Halodoc, chatbot gitu? Sudah? Terutama untuk semasa pandemi sekarang ya. Gimana? Pernah mendengar? Atau pernah menggunakan? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah ya, terutama pada saat pandemi kemarin, jadi di mana Indonesia mengeluarkan layanan kesehatan Halodoc ya. Jadi di mana rumah sakit itu kan pada saat itu bulan Juni, Juli, Agustus itu kan sangat kredit, sampai akhirnya beberapa rumah sakit menutup layanan publik mereka, layanan kesehatan ditutup, tetapi banyaknya masyarakat yang membutuhkan jasa dokter itu tidak terbendung lagi, sehingga pemerintah itu mengeluarkan yang namanya Halodoc. Sebenarnya itu sudah lama juga, tetapi karena peristiwa itu menjadi program ini cukup dimasifkan ya, seperti itu. Jadi contohnya tadi Halodoc, kemudian juga deteksi, membantu dokter misalnya dalam menegakkan diagnosis ya. Misalnya seseorang divonis apakah ini kanker atau bukan, seperti itu ya, berdasarkan scan hasil MRI misalnya. Bagaimana sebuah AI bisa dapat mendeteksi, oh ini hasil MRI-nya bahwa ini ada kanker dengan level sekian, kemudian ada tumor dengan level sekian, sehingga itu cukup membantu dokter dalam menentukan, menegakkan diagnosisnya ya. Itu di layanan kesehatan. Atau mungkin ada yang lain dari sepengetahuan kalian, silakan. Jadi tidak hanya saya ya di sini yang ngomong, kalian boleh. Mungkin yang lain mau menambahkan? Biar tidak
pasif ya kelas ini. Mas Adi mungkin mau menambahkan layanan kesehatan contohnya apa aja selain itu tadi. Yang lain gimana? Sepi-sepi aja nih. Masih kedengeran kan Mas Adi suara saya? Aman Bu, aman. Aman ya. Ya. Soalnya di tempat saya itu dari tadi internet unstable gitu. Oke, kemudian lanjut lagi di bidang birokrasi ya. Birokrasi itu misalnya pengaduan layanan atau help desk ya. Misalnya nih kita layanan tidak perlu datang ke tempat layanan ya, pengaduan PLN, misalnya aku listriknya mati terus gitu ya, tidak perlu datang tapi kita langsung chatbot gitu ya, help desk-nya itu bisa seperti itu. Semuanya siapa yang melayani mesin ya, bukan manusia ya, bukan telepon terus diangkat dari manusia itu bukan, tetapi kita bisa chat kemudian semuanya dijawab oleh mesin ya. Kemudian lagi di bidang pendidikan dan riset, contohnya mungkin di bidang AI itu personalisasi murid ya atau students dalam penyampaian materi. Kita tahu selama ini dalam bidang pendidikan semuanya dilakukan secara online. Agak susah ya untuk guru berinteraksi dengan siswanya ya, terutama misalnya mata pelajaran yang susah ya seperti matematika gitu kan harus didampingi ya murid-muridnya. Nah, di sini peran AI bisa untuk personalisasi antara murid dan guru dan juga materi yang diberikan. Jadi ada sebuah aplikasi yang bisa merekam hasil kerja dari materi yang disajikan, kemudian nanti kuisnya, examnya dikerjakan oleh murid. Nanti sampai sejauh mana murid itu memahami ada level-levelnya. Nah, ketika besok hari ada materi lagi, itu disesuaikan dengan kemampuan si murid. Itu namanya personalisasi. Jadi AI sudah bisa mendeteksi. Jadi setiap murid itu pasti akan berbeda materinya dan akan berbeda tugasnya, akan berbeda kuisnya seperti itu. Jadi tidak sama ya. Nah, itu peran AI. Kemudian di ketahanan pangan. Contohnya penerapan apa ya? Oke, penggunaan satelit ya. Satelit Indonesia kan punya beberapa satelit ya yang bisa mengcapture foto indera jarak jauh ya, memotret lahan di sebuah tempat. Nanti dari peta itu, dari hasil itu bisa mengkalkulasi mana sih lahan yang produktif, mana lahan yang tidak produktif, seperti itu. Jadi untuk ketahanan pangan ya. Jadi Indonesia bisa, oh ini di tahun depan, prediksinya nih tahun depan karena bencana klima, hidrometeorologi misalnya, bahwa curah hujan dan sebagainya. Nah, itu kan bisa diprediksi semua ya berdasarkan data yang ada. Jadi kita di sana peran AI dibutuhkan. Kemudian mobilitas dan kota cerdas. Misalnya di sini AI contohnya untuk ini mungkin rute ya. Rute perjalanan. Rute perjalanan kereta api kan itu diatur ya dengan AI ya, ada rute relnya, kemudian berapa jadwal jumlah keretanya dan sebagainya. Nah, itu semuanya diatur AI. Nah, itu arahan teknologi AI di Indonesia ya. Saat ini difokuskan di 5 bidang itu. AI sebagai disruptive teknologi, artinya ada banyak pekerjaan nantinya yang digantikan perannya oleh AI ya, artinya oleh teknologi. Jadi mau tidak mau peran manusia itu berkurang ya. Jadi sebagian besar teknologi AI bertujuan untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi misalnya yang selama ini, misalnya nih tempat parkir ya, tempat parkir dulunya mungkin banyak sekali petugas parkir yang akan mengatur. Kalau sekarang sudah ada kamera di mana-mana ya,
kemudian dari data kamera itu di capture gambarannya, diambil, bisa mengkalkulasi mana lahan parkir yang kosong, berapa jumlah yang masuk, berapa jumlah kendaraan yang keluar, berapa yang masih kosong, posisinya berada di mana, kemudian kendaraan ini dalam posisi aman atau tidak, kan semuanya terekam ya. Nah, yang semula di lahan parkir yang begitu besar itu banyak sekali petugas parkir di sana, tetapi dengan penerapan AI, akhirnya peran manusia menjadi berkurang. Misalnya tadinya 10 orang, jadi cuma 2 orang saja, misalnya seperti itu ya. Industri di Indonesia telah mulai menggunakan AI karena apa? Satu, untuk mengurangi biaya ya, jelas. Walaupun mungkin di awal investasinya cukup besar, tetapi itu sebanding lah ya dengan manfaat yang dihasilkan. Dan juga buat industri, mereka mungkin tentu saja sudah berhitung ya. Artinya investasinya ini akan balik modal berapa tahun ke depan seperti itu. Meningkatkan pendapatan dan memberikan nilai tambah pada produk ya. Jadi industri di Indonesia itu sudah memang ke arah AI gitu ya. Jadi peran manusia tidak begitu dibutuhkan lagi. Artificial Intelligence Agent, AI Agent, di mana di sini ini adalah AI Agent ini ya AI itu sendiri ya. Jadi di mana di sini AI itu akan bekerja ya tanpa ada campur tangan manusia secara langsung, akan tetapi dia akan bekerja sesuai dengan lingkungan yang membentuknya ya. Lingkungan yang membentuknya, contohnya misalnya kita punya komputer, kemudian komputer kita itu terserang virus misalnya, dan nanti ada notif ya, notif di komputer kita bahwa sepertinya ada virus nih, seperti itu ya cara kerjanya. Karena dia akan bekerja berdasarkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Oh, ada virus yang masuk, oh ada sistem yang failure ya, jadi dia akan memberitahukannya seperti itu. Kemudian apalagi ya, sebenarnya contohnya banyak sekali ya. Untuk tadi disebutkan banyak ya tadi ya, disebutkan di awal-awal tadi penggunaan AI. Kemudian IoT, nah IoT, Internet of Things ya, jadi segala sesuatunya terkoneksi dengan internet ya. Peralatan atau gadget sehari-hari atau objek yang terhubung dengan internet dan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan mengirimkan data. Contohnya misalnya terutama untuk di rumah tangga tuh banyak sekali ya. Ada smart door clock, terus smart light switch. Jadi ketika kita pergi lupa matiin lampu, lupa mematikan peralatan elektronik di rumah, nah semuanya itu bisa di remote ya dari jarak jauh menggunakan internet seperti itu. Jadi semuanya sudah sudah terkoneksi gitu ya. Artinya ya benar ya, dunia dalam genggaman itu seperti itu ya. Oke, sampai di sini. Ini baru slide ke-12 ya. Dari 55, baru slide ke-12 ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan dari 12 slide yang sudah disampaikan oleh Bu Dia. Silakan, masih sisa banyak ya. Saya ambil minum dulu ya, Mas Adi ya. Siap, Bu. Kering ngorokannya. Silakan teman-teman yang ingin mau ditanyakan tentang AI atau IoT. Sekarang udah zamannya AI sama IoT ya. Mungkin teman-teman secara nggak sadar sudah merasakan tuh. Kayak contohnya kayak Google Maps itu juga salah satu contohnya gitu kan. Gimana caranya dia bisa menentukan jalur terpendek. Misal dari saya kan Cilacap, dari Cilacap ke Jogja ke Amikom. Jalur yang paling pendek yang mana kan itu bisa dideteksi gitu ya. Itu termasuk salah satu contohnya. Atau mungkin yang lain teman-teman sudah merasakan gitu ya, tapi nggak sadar atau nggak sadar gitu. Banyak ya, betul. Ya, artificial AI agent berada didukung oleh lingkungan sekitar, environment. Itu tadi. Jadi ketika kita jalan ya, naik kendaraan ternyata macet, kemudian kita di Google Map kan terlihat tuh warnanya merah, oh berarti macet. Nanti
si Maps-nya akan mengarahkan ya. Contohnya Google Maps ya, maaf ini menyebut merek ya. Tapi mau gimana, sudah begitu akrab di telinga kita ya, Google ya. Google Maps gitu akan mengarahkan, ini rute yang lebih longgar seperti itu. Karena apa? Aplikasi akan bekerja berdasarkan lingkungan yang ada. Lingkungannya apa? Di jalan-jalan di sekitar yang mau kita tuju, dia akan meng-capture misalnya jumlah pengendara ya, jumlah pengendara. Apakah sepi, kemudian ruas jalannya lebar dan tidak, itu kan berhitung, ada kalkulasi matematikanya ya. Sampai diambil kesimpulan bahwa rute ini jalannya cukup luas, kemudian tidak ada kemacetan di sana, mungkin tidak ada lampu merah juga, kemudian juga jumlah kendaraannya sedikit. Nah, akhirnya berdasarkan lingkungan itu tadi, sistem akan mempelajari sehingga kita diarahkan ke jalan tersebut. Nah, itu berdasarkan namanya AI agent, berdasarkan lingkungan ya. Jadi peran manusia itu secara tidak langsung tidak dibutuhkan di sana, secara tidak langsung. Ya. Sebenarnya berperan juga dari apa ya? Google kan meng-capture orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya, misalnya dari GPS dan segala macam ya, bisa di-capture seperti itu. Ya, yang lain gimana? Ada tanggapan? Permisi Bu. Ya, silakan. Izin bertanya sebelumnya, maaf Bu. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Syed Muhammad Habib dari Universitas Sultan Syarif Qasim Riau. Ingin bertanya Bu. Baru ya Mas ya? Baru kali ini bergabung ya? Iya Bu. Oke, selamat bergabung ya. Memang pengumumannya dadakan kemarin. Iya, kemarin maaf nggak masuk, nggak tahu itu apanya. Iya, karena memang baru siang Mas diinfokan, jadi memang ya biasalah dari ini dadakan gitu ya acaranya ya. Oh ya, oke. Ya Bu, izin bertanya Bu, perihal AI, kecerdasan buatan ini. Nah, kecerdasan buatan ini kan seiringan dengan perkembangan zaman kan semakin maju, dan juga banyak hal teknologi itu semakin maju. Contohnya di Pekanbaru tempat saya tinggal itu kan sekarang ada namanya tilang otomatis, yang mana lewat kamera saja polisi itu bisa tilang otomatis. Setelah itu kemarin saya magang di BPS Bu, Badan Pusat Statistik. Jadi mereka itu sekarang ada proyek yang mana biasanya kan di Google Maps itu kan kita tahu lokasi rumah A, tapi kan nggak tahu siapa saja yang tinggal di sana. Dan sekarang BPS itu punya proyek di mana mengetahui seseorang itu tinggal di mana, dan misalnya saya tinggal di lokasi A dan siapa saja yang tinggal di lokasi A tersebut. Nah, saya berpikir gini, seiring perkembangan zaman ini kan data-data kita setiap individu itu kan jadi publik ya. Jadi publik gitu Bu, nggak ada kerahasiaan lagi. Terus kemarin saya juga dapat kabar bahwa kakak sekarang itu sudah tidak ada printannya lagi, hanya dikirim lewat file saja, dan itu kan sedangkan kakak saya sudah lewat file. Jadi ada nggak Bu tips atau gimana sih pendapat Ibu tentang data kita yang tidak ada privasinya lagi? Oke. Bagus sekali pertanyaannya, cukup kritis ya menanggapi permasalahan dan ritme yang ada sekarang ya, di mana data itu kan sepertinya semakin kesini fenomenanya itu data tidak ada privasinya buat kita, itu ya Mas Habib ya. Jadi artinya kayak tadi kan juga ngeri banget ya. Kalau misalnya itu terjadi, setiap rumah dihubungkan di Google Maps ya, kemudian rumah itu nanti dihubungkan misalnya satu aja data dari BPS, apalagi BPS itu kan BPS berarti tahu semua, tahu itu
pusat segala macam data ya. Jadi rumahnya berada di mana, lokasinya, dimasukkan aja tuh nomor kakaknya kan, semuanya dari istri, suami, anak-anak semuanya kan masuk tuh. Itu ngeri juga ya, ngeri ya dalam artian buat apa gitu loh. Nah, terkait dengan ini saya selaku ya orang ya maksudnya bukan orang awam juga ya, tahu ya masalah itu, tahu. Cuman dalam hal ini perlu adanya kebijakan atau polisi dari pemerintah. Masih harus dilakukan yaitu dari pemerintah. Artinya sampai sejauh mana pemerintah itu melindungi data masing-masing penduduknya ya dalam hal ini. Jadi tidak mungkin di satu sisi pemerintah itu juga perlu ya data itu, tetapi untuk kebutuhan apa? Dan itu tidak boleh dong ya, harusnya itu juga harus diatur, tidak boleh itu serta-merta dipublikasikan, itu tidak boleh ya. Mungkin dari hal ini, proyek punyanya siapa Mas tadi? BPS, pemerintah ya berarti ya? Iya sih Bu, kemarin kan kabarnya itu karena saya dibimbing dengan orang yang langsung pelatihan itu, mereka masih pelatihan saja, masih mencoba-coba saja sih Bu. Oh gitu, belum belum diflorkan ini untuk apa gitu ya. Belum. Kalau untuk keperluan misalnya keperluan dan mempunyai manfaat yang lebih tinggi ya mungkin bisa saja itu diimplementasikan. Tapi sekali lagi ya pemerintah dalam hal ini harus melindungi hak-hak dari data orang tersebut ya. Ada beberapa contoh kasus ya yang kemarin sempat viral juga. Ada seorang penduduk perumahan itu melarang, saya sebut merek lagi nih, Google Maps ya kan biasa keliling tuh masuk-masuk gang gitu kan ya. Dia moto kamera segala macam, kemudian dihadang oleh orang tersebut bahwa tidak boleh masuk ke perumahannya. Itu adalah sebuah perumahan ya, sebuah perumahan ya. Kalau perumahan itu kan privasi ya, tidak ada jalan umum ya, ngapain dipotret. Nah itu merasa curiga juga, jangan-jangan ini nanti disalahgunakan. Nah seperti itu. Jadi itu juga harus dilindungi sebenarnya. Artinya ketika dalam hal ini vendor misalnya Google entah siapakah itu yang akan memotret jalan, harusnya punya batasan jalan mana yang boleh dipotret, misalnya jalan utama, jalan provinsi, nggak boleh masuk ke pemukiman yang perumahan atau kampung ya, yang itu kan privasi sekali, dipotret satu-satu rumah kan itu juga nggak satu sisi si pemilik rumah kan nggak tahu, kok asal foto aja nggak ada surat izin secara legal kan, harusnya itu nggak boleh seperti itu. Jadi pendapat saya di sini harusnya pemerintah itu lebih polisinya, kebijakan pemerintah itu lebih ketat lagi dalam melindungi data-data itu tadi, bisa menjamin lah ya agar tidak disalahgunakan. Kira-kira seperti itu Mas. Menurut Mas Habib gimana tuh? Itu ngeri juga kalau sampai kejadian. Iya sih Bu, apalagi yang kakak itu sudah berbentuk file sekarang dan kayaknya lebih mudah gitu diambil data-data gitu. Kayak di Peduli Lindungi itu kan seperti itu juga kan ya. Yeah. Kita kemana-kemana ke trace gitu. Satu sisi ya pemerintah juga punya kepentingan ya, artinya ingin melacak orang ini dia kemana aja. Jadi seandainya terjadi penyebaran penyakit itu cepat diketahui. Satu sisi seperti itu. Tapi sisi lain ya kadang kita kan merasa diintai ya, kita merasa diintai kemana-kemana gitu. Takutnya data-data seperti itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah itu yang cukup harus digarisbawahi. Menurut pendapat saya seperti itu. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain punya pendapat lain. Izin Bu. Apakah ya ingin menanggapi terkait yang tadi ya, yang BPS itu sedang ada proyek seperti itu. Kebetulan saya itu kan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ya. Nah, itu kan ketemu sama orang statistik nih. Kalau Mas Habib dari mana Mas Habib? Saya dari UIN Suskarya. Ada, maksudnya prodinya? Oh, Teknik Informatika.
Oh, teknik informatika. Nah, Iya. ketemu nih sama orang statistik. Gimana, Mas? Oh, iya. Cocok ini. Ya, ingin menanggapi yang proyek tadi ya. Mm-mm. Kebetulan kan BPS itu kan di tahun 2023 itu kan ada kegiatan sensus pertanian gitu kan. Nah, sensus pertanian itu kan kayak mencatat seluruh kegiatan pertanian di Indonesia. Nah, salah satu kendala dari sensus pertanian berdasarkan sensus-sensus sebelumnya itu sulit gitu untuk menemukan responden atau para petani gitu kan. Nah, dari situ BPS itu ingin gitu ingin memanfaatkan ya AI ini keberadaan para petani-petani gitu. Jadi itu tujuan dikembangkannya sistem seperti itu. Dan juga saya juga sedang PKL ya. PKL kebetulan topiknya ini terkait sensus tersebut ya, sensus pertanian. Nah, BPS juga seperti menugaskan pada kami ya. Itu suruh membuat itu, mencoba membuat sistem seperti itu. Selain untuk melacak para petani, sistem ini juga nanti bisa berguna untuk seperti petugas gitu. Ini petugasnya apakah sudah sensus atau belum gitu. Sudah. Nah, itu seperti itu sih. Seperti itu, Bu. Oke, jadi ya itu tadi ya beberapa kebutuhan ya. Satu sisi pemerintah juga perlu data ya untuk berbagai kepentingan. Satu sisi juga kita sebagai orang ya perlu yang merasa terancam ya, akhirnya tadi untuk ngecek petani berada di mana aja gitu ya. Berarti itu nanti ngeceknya apakah di sawah atau tadi kesulitannya Mas untuk mengetahui jumlah petani atau gimana tadi ya? Lokasi, Bu. Kan biasanya kan kalau seseorang itu kan punya sawah itu kan jauh gitu, Bu, dari rumahnya gitu kan. Nah, itu untuk ngecek seperti itu sih. Oh, gitu. Sawah ini yang punya di mana gitu. Oh ya, oke. Berarti yang dilacak adalah petaninya gitu ya? Iya, petaninya, Bu. Oke. Terus di situ diadakan kayak fungsi AI atau masih konvensional? Artinya konvensional seperti sensus-sensus pada umumnya ada petugas yang mendatangi atau sudah memanfaatkan teknologi AI. Misalnya tadi kayak yang disebutkan Mas Habib tadi ya, misalnya ada sebuah rumah, ada orang penghuninya di dalam, kemudian ketika penghuninya itu bergerak ke sawah, misalnya taruhlah itu ada sebuah tempat yang sawah, ada padi segala macam, itu bisa dianggap bahwa si orang tersebut adalah petani gitu. Atau sudah sampai seperti itu? Untuk selebihnya saya juga masih kurang tahu sih, Bu. Kalau yang seperti itu. Oke, jadi masih awal ya mungkin ya. Iya, masih awal, Bu. Mungkin bisa seperti itu juga ya penerapan AI. Jadi untuk mengetahui sawah ini sebenarnya petaninya siapa sih, terus dihubungkan dengan rumahnya di mana. Yang ngeri juga. Itu khawatirnya tuh ada hal-hal yang dimanfaatkan orang gitu ya. Oh, rumah ini kosong nih, nggak ada penghuninya keluar semua, ya kan? Langsung deh maling ke rumah tersebut, kan ngeri juga ya. Nah, itulah masalah data ya. Khawatirnya di situ. Ya, oke. Menarik sekali ya pembicaraannya. Oke, lanjut ya kita. Masih ada 40-an slide lagi. Udah 1 jam ini. Oh ya, Mas Adi, ini mau di stop atau gimana untuk recordingnya? Mungkin bisa 10 menitan lagi, Bu. Tadi kan kita mulai 15.45. Oke, ya 10 menit lagi ya. Oke, nanti recordingnya ini nanti kita bagi 2 ya, biar tidak terlalu besar filenya, tapi tetap nanti akan mendapatkan link YouTube-nya utuh seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi sampai di cloud dan edge computing, di mana selama ini
kita sudah tidak lagi deh menyimpan data ya di komputer, artinya di laptop kita ya. Semuanya sudah secara cloud. Saya pun juga sekarang ini ya jarang ya nyimpen di laptop gitu, semuanya saya taruh di email, saya taruh di drive gitu, memudahkan ya. Tapi kadang juga memusingkan juga, yang penting di drive aman gitu, tapi lupa kadang nyarinya ditaruh di mana, nah itu. Pemrosesan data ada di peralatan seperti smartphone yang yang saat ini semakin powerful, artinya tidak perlu kita menggunakan PC, cukup dengan handphone di tangan, semua aktivitas pekerjaan sehari-hari sudah bisa dikendalikan, ya seperti itu. Sudah banyak dipakai di kehidupan sehari-hari, misalnya saat mengakses email, ya menggunakan Gmail, kemudian saat upload foto, video disimpannya di YouTube, di Drive, ya. Menggunakan Office 365 punyanya Microsoft, kemudian saat kita order Gojek atau booking hotel lewat apps di smartphone, jadi semuanya kan udah smartphone, udah ada ya aplikasi-aplikasi yang berbasis Android, sepertinya sudah ada di situ ya. Kemudian juga untuk bisnis, platform untuk customer service, inventory management, recruiting, dan HR. Nah ini juga peran AI juga ada ya. Sekarang mungkin perusahaan-perusahaan besar sudah tidak lagi menggunakan, Anda harus kirim CV ya, curriculum vitae ke perusahaan, kemudian dan lain sebagainya ya. Jadi proses rekrutmen pegawai itu sudah bisa misalnya ditelusuri nih dari ingin mengetahui profil karyawannya seperti apa, dilihat dari postingannya di sosial media. Ngeri juga ya. Makanya kalau kita sering-sering posting di sosial media, baik itu Twitter dan lain-lain, itu datanya bisa diambil. Kemudian perusahaan tersebut bisa, si orang ini profilnya seperti ini nih, kerjaannya cuma sehari-hari nge-tweet aja gitu ya. Nah bisa kelihatan di profilnya. Atau mungkin si orang tersebut sukanya protes aja ya. Nah akhirnya dilihat profilnya sama perusahaan dengan menggunakan AI, itu bisa ya dilakukan, di crawling datanya, kemudian dilakukan pemodelan, sampai akhirnya modelan itu berhasil mendeteksi ya, memprediksi bahwa si calon karyawan ini profilnya orangnya kritis, kemudian dilihat dari postingannya ya, kritis orangnya, kemudian mempunyai kritik-kritik yang membangun. Tapi mungkin perusahaan juga agak khawatir juga ya kalau misalnya menerima calon karyawan yang ibaratnya kritis tapi sukanya protes terus gitu loh. Itu hati-hati juga ya, itu peran AI di sana. Kemudian ini perkembangan big data sebenarnya sudah jauh sekali ya di awal tahun 1900-an. Kemudian di 1980 itu ada yang namanya istilah data warehouse, di mana data warehouse ini gudang data ya. Ini data warehouse ini tercipta karena adanya transaksi-transaksi yang cukup lama. Misalnya nih, di era-era 1980-an mungkin ya sistem informasi sudah berkembang ya, seperti untuk retail, penjualan di supermarket gitu ya, sudah disimpan. Nah lama-lama kan kesimpan terus tuh datanya, semakin lama semakin banyak, tapi yang nggak digunakan datanya, tetap aja ibaratnya ditaruh di gudang gitu ya. Itu di awal-awal 1980. Kemudian di 1990 di ada peran data mining di situ. Data mining itu dari data warehouse tadi ya, dicoba untuk digali kira-kira dapat insight apa tuh dari data yang sudah kita punya ya. Itu mulailah di situ ada data mining, kemudian lagi ada AI di situ, machine learning, deep learning ya, sampai dengan saat ini selalu berkembang ya. Berkembang terus, teknologi yang digunakan juga ya, datanya juga semakin hari semakin banyak ya. Ya, big data, karakteristik big data. Velocity ada 5V ya. Volume, veracity, dan value. Velocity itu kecepatan data yang dihasilkan dalam satu satuan waktu ya. Per detik, per milidetik, bahkan ya
Kemudian jumlah data yang diakumulasikan, misalnya dalam per detik itu YouTube mengumpulkan data dalam berapa terabyte misalnya sedunia ya. Kemudian variety itu adalah jenis atau ragam-ragam data. Nah, karakteristik big data itu kan datanya tidak terstruktur ya. Jadi macam-macam semuanya ya. Bahkan ya ada yang terstruktur, ada yang semi terstruktur, tapi banyaknya yang tidak terstruktur ya, ada suara, gambar, video dan lain-lain ya. Jadi semuanya dijadikan satu ya. Veracity, kesesuaian dengan fakta dan akurasi, khususnya dari data yang tidak terstruktur. Kemudian value, kemampuan untuk mengubah data ke value atau profit ya, manfaat medis dan sosial, customer satisfaction ya. Mengubah data ke value ya, contohnya gini, tadi data transaksi penjualan barang atau analisa keranjang pasar ya, MBA, market basket analysis. Kita ingin mengetahui setiap customer itu membeli barang itu pasangannya apa aja. Roti dengan mentega. Oh, ternyata ketika orang membeli roti, maka pasti membeli mentega. Ketika orang membeli telur, pasti ketika orang misalnya membeli mie instan pasti membeli telur misalnya seperti itu. Jadi itu kan data sebenarnya. Data diolah ya, diubah menjadi mempunyai nilai tambah ya. Dari situ kan bisa melihat pihak industri bisa melihat perusahaan ya. Oh, ternyata tergantungan customer ini kalau beli roti pasti beli mentega. Berarti mentega nggak boleh kosong stoknya seperti itu. Atau mungkin digantikan dengan barang yang lain. Ya, itu contoh. Karakteristik big data ya, ada 5V. Ekosistem big data. Jelas ada media penyimpanan ya. Data itu disimpan. Macam-macam ini nyimpannya ya. Bisa dalam bentuk spreadsheet, bisa dalam bentuk sosial media, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, dan lain-lain. Bisa dalam bentuk video, suara, gambar, ya. Bisa dalam bentuk teks, ya. Semuanya dijadikan satu. Kemudian di akuisisi dan storage, ya, di streaming untuk pengambilannya. Setelah itu dilakukan yang namanya analisis. Ya, tentu saja ini melalui proses pre-processing dulu, ya, datanya. Kita lihat polanya apakah ada korelasi tadi ya, korelasi antara orang beli sikat gigi dengan pasta gigi, korelasinya tinggi apa enggak ya, ada hubungannya apa tidak gitu ya, seperti itu ya. Kemudian terakhir data tersebut dikonsumsi, artinya sudah dalam bentuk summary ya, bisa dalam bentuk grafik ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke analitik pada data. Proses analisis pada datanya. Ini adalah proses kita menganalisa, kemudian sebenarnya data yang kita punya itu data yang seperti apa sih ya. Kita bisa melakukan yang namanya deskriptif, yaitu menjelaskan misalnya keadaan bisnis saat ini melalui data historis. Jadi deskriptif itu cuma menggambarkan data berdasarkan data historis. Berarti harus ada data-data sebelumnya. Jadi ketika kita menganalisa data untuk data saat ini, ya, misalnya, oh saat ini harga emas naik, ya, naiknya kenapa nih? Oh ternyata sebelum-sebelumnya juga memang beberapa hari terakhir mengalami kenaikan, misalnya seperti itu. Kemudian diagnostik menjelaskan mengapa suatu masalah terjadi dengan melihat data historis. Suatu masalah terjadi, misal ini prediksi jumlah penumpang ketika Lebaran misalnya atau libur panjang ya. Masalahnya terjadi membludak sampai akhirnya jalanan semuanya macet semua, tol macet semua. Sebenarnya itu bisa diprediksi dari data sebelumnya ya, melihat data historisnya ya. Nah ini tadi prediktif ya, memproyeksikan dan memprediksi hasil di masa depan. Jadi sebenarnya ya berdasarkan data historis itu tadi kita bisa memprediksi data yang akan datang ya. Perspektif menggunakan hasil analitik prediktif
dan pengetahuan lain dengan menyarankan upaya terbaik di masa depan. Jadi dalam melakukan analisis data tidak hanya melihat data saat ini, tidak hanya melihat data yang sebelumnya, tidak hanya memprediksi data yang akan datang, akan tetapi kita mematchkan dengan pengetahuan yang lain. Agar apa? Kita sarankan ya. Jadi misalnya nih tadi prediksi ini tahun depan karena COVID sudah mulai melandai, ya bisa dijadikan Indonesia sudah insya Allah udah bebas COVID misalnya ya. Mungkin nanti prediksinya adalah terjadinya membludaknya pemudik ya. Karena apa? Sudah 2 tahun kan dilarang mudik ya. Indonesia kan sudah 2 kali lebaran ya dilarang mudik ya. Mungkin di tahun ketiga boleh mudik. Nah itu bisa jadi nanti membludak. Nah kita harus punya pengetahuan lain ya. Gimana sarannya sebagai upaya terbaik di masa depan misalnya. Boleh mudik tapi mudiknya dibagi nih. Karyawan swasta itu bulan sekian, kemudian ke pegawai negeri itu bulan sekian. Jadi cutinya itu diatur ya, boleh mudik tapi cutinya itu diatur. Itu dengan pengetahuan lain maksudnya. Jadi itu berdasarkan apa? Dari data, dari historis yang ada. Itu namanya analitik pada data. Gimana Mas Adi? Cukup? Oke, cukup Bu. Cukup ya? Ya. Maksudnya cukup untuk ini ya, untuk rekaman sesi pertama 1. ya. Bukan cukup selesai loh ya. Nanti kalian balik lagi ya. Ya mungkin ada kalian dari yang bergabung tadi belum sempat sholat, monggo ya. Kira-kira butuh waktu berapa menit Mas Adi? Oke, selamat datang teman-teman. Kita masuk ke sesi 2 setelah tadi kita sesi 1 kira-kira 50 menit ya. Sekarang kita lanjut sesi 2 sampai nanti kita berakhir jam 17.30. Untuk beliau, Ibu Maria, dipersilakan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Saya share lagi materinya. Oke, ini. Definisi dari AI ya. Oke, tadi sudah saya sampaikan di awal apa sih AI itu ya. Artinya AI itu sebuah aplikasi yang didesain sedemikian rupa dengan campur tangan manusia yang sangat sedikit ya. Artinya semuanya secara otomatis ya. Tetapi tindakannya kemudian cara berpikirnya itu didesain seperti layaknya manusia ya. Di situ ada thinking humanly. Artinya AI itu berpikir secara manusiawi. Jadi gimana AI itu bisa berpikir seperti layaknya manusia ya. Agak ngeri-ngeri juga. Seperti halnya robot ya, robot. Ada yang robot punya perasaan? Ada tidak? Biasanya di Jepang nih ya, di Jepang tuh ya, yang jago AI-nya ya, dalam misalnya robot. Nah, kalau robot sampai punya perasaan menangis, tertawa, itu kan sama mirip sekali dengan manusia ya. Artinya di sini AI ini didesain sedemikian rupa, pola pikirnya itu seperti manusia. Makanya di situ ada yang kita kenal istilah deep learning ya. Jadi proses pembelajaran secara mendalam melalui neuron-neuron. Kenapa neuron? Artinya apa? Manusia itu kan di otaknya kan terdiri dari sel-sel saraf ya. Jadi itulah pola kerja seperti itu yang diadopsi oleh AI yang dinamakan dengan deep learning seperti itu. Kemudian bertindak seperti manusia. AI bertindak seperti manusia. Contoh misalnya mobil sudah otomatis, tidak ada drivernya lagi ya, bertindak seperti manusia ya. Kok bisa? Ya bisa, kita ajarin ya, bisa seperti itu ya. Kemudian juga dia berada didukung oleh lingkungannya, misalnya di mobil tersebut ada banyak kamera yang bisa menangkap, oh di depan itu ada truk, berarti ada truk, ada mobil yang harus dihindari.
Kemudian di sebelah sana ada yang rute yang kosong sehingga dia bisa lewat. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti kita nyetir kan juga begitu ya, berkendara motor nggak mungkin juga kalau udah ada di depan gitu terus kita tabrakin kan enggak. Artinya AI di sini bertindak seperti layaknya manusia. Ada halangan di depan, kita menghindar. Begitu juga dengan AI ini ketika diterapkan di mobil tanpa awak ya, pesawat tanpa awak ya, tanpa drivernya. Ketika ada halangan di depan, dia akan menghindar. Kemudian misalnya jalannya sepi, speednya dinaikkan, kan seperti itu. Manusia kan juga biar cepat sampai, jalanannya sepi, misalnya di jalan tol gitu ya, kendaraannya sangat jarang, luas gitu, tanpa ada hambatan apapun, speednya dinaikkan, misalnya seperti itu. Kemudian berpikir rasional, ya, berpikir rasional. Misalnya contohnya ini contoh gambarnya di peta jalan ya. Peta jalan ada beberapa node yang harus dilalui ya. Dia bisa melalui ada banyak cara ketika dia akan menempuh ke suatu tempat ya. Ada banyak cara. Manusia akan berpikir rasional, ngapain cari jarak yang jauh. Jarak yang paling dekat aja bisa. Kan rasional itu ya. Kecuali kalau misalnya ya pengen jalan-jalan, nah itu beda lagi. Ya, misalnya ada beberapa rute banyak sekali ya, pengen cepat-cepat ya jalan kaki misalnya seperti itu. Di AI itu diajarin, artinya diharapkan AI itu bisa berpikir secara rasional seperti layaknya manusia. Kalau mau ke suatu tempat dengan jarak yang cepat, kenapa tidak? Ya, kenapa kita harus ribet-ribet cari rute yang panjang ya gitu. Kemudian bertindak secara rasional. Contoh ini ada Google Maps ya. Nah di situ kan suatu tempat ya, destination-nya ada banyak tuh. Sebenarnya kan bisa kita potong ya. Seperti itu. Jadi definisi dari AI di sini adalah bagaimana AI ini diciptakan agar bisa berpikir secara manusiawi, ya, artinya bertindak seperti halnya manusia melakukan tindakan, kemudian juga dapat berpikir secara rasional, artinya terukur ya, seperti itu. Kemudian intelligent agent ini tadi ya, di mana AI di sini sangat sedikit sekali campur tangan manusia ya, semuanya dikendalikan oleh lingkungan ya, environment. Ada action, ada agent ya, seperti itu. Ini contohnya mungkin contoh ini untuk ini ya. Tadi untuk mobil ya tanpa driver. Jadi mungkin di sini ya. Jadi dari sisi performanya, jadi mengukur ya apakah aman, cepat, aman, tidak melanggar lalu lintas, kenyamanan penumpang ya. Nah ini juga misalnya ya, agak ngeri-ngeri juga. Kalau misalnya kita naik mobil yang nggak ada drivernya, ya kita di belakang nih, kira-kira bisa nyampe nggak nih, aman nggak nih, cepat nggak nih. Kemudian melanggar lalu lintas, nggak tahu-tahu nanti ada lampu merah, si mobil nggak paham, akhirnya diterobos aja, kan celaka jadinya. Ya. Kemudian di situ ada lingkungan yang mendukung, ya. Di mana mobil tersebut bisa mengcapture jalan, kemudian rambu-rambu yang ada di sekitarnya, kemudian kendaraan lain, kemudian penumpangnya juga, ya. Misalnya posisi penumpang duduknya di mana, di depan atau di belakang, ya. Kemudian si mobil juga bisa mengcapture, menangkap gambar jalan, misalnya gambar di setiap detik, ini kan dikumpulkan nanti datanya ya. Setiap detik nanti jalannya itu lengang nggak, ada hambatan nggak di depannya. Kemudian rambu-rambu lalu lintas serta kendaraan lain. Yang paling susah tuh mungkin kendaraan yang berhenti. Nah seperti itu ya. Nah, kendaraan pun juga harus AI harus bisa menangkap juga apakah itu kendaraan berjalan atau kendaraan yang berhenti. Kalau kendaraan yang berjalan berarti kan kita aman tuh berada di belakangnya dengan kecepatan tertentu. Akan tetapi kalau ternyata di depan kita itu adalah kendaraan yang berhenti, berarti kan harus secepat kilat nih
si mobil menghindar benda tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah lingkungan-lingkungan yang diciptakan ketika intelligent agent ini berperan ya. Kemudian aktuatornya pegang kendali ya. Ini pegang kendalinya adalah kemudi, gas, rem, klakson. Jadi misalnya ada orang nyebrang nih, berarti apa nih yang harus dilakukan si mobil? Oh, harus ada klakson berbunyi, kemudian remnya juga ditekan misalnya seperti itu. Kalau mau cepat, sepi, berarti gasnya harus dinaikkan. Kemudi belok kanan, belok kiri, dan sebagainya. Kemudian sensor, ini yang paling penting. Kalau sensornya nggak ada, gimana caranya si mobil ini bisa mempelajari data yang ada di lingkungan sekitar. Ya, kalau misalnya sensornya itu rusak, nah itu sangat berbahaya ya. Jadi yang paling penting menurut saya di sini adalah sensor ya, kamera, sonar, speedometer, GPS dan sebagainya. Itu dipastikan bahwa semuanya harus berperan dengan baik. Ya, itulah di mana peran AI di sini banyak sekali pendukungnya ya, seperti itu. Ini langsung aja kita baru separuh ya ini ya, separuh padahal kurang berapa menit lagi nih, kurang setengah jam lagi. Oke, cepat aja ya. Pembagian jenis teknologi AI berdasarkan tugasnya ya, ada yang disebut dengan artificial narrow intelligence, di mana kelemahannya ya, ini hanya ditujukan untuk melakukan satu task tertentu, misalnya chatbot pemesanan tiket pesawat. Berarti chatbotnya itu hanya bisa melayani pemesanan tiket pesawat, ya. Jadi bukan untuk tiket kereta api. Jadi di mana chatbot ini sudah mempelajari teks-teks yang sudah ada, ya. Jadi masalah tiket, jadwalnya, kemudian pesawatnya apa namanya, kemana rutenya, dan sebagainya. Kemudian klasifikasi jenis penyakit kulit. Nah, kan berarti hanya untuk jenis kulit, penyakit kulit aja yang yang dilakukan oleh AI. Ini namanya artificial narrow intelligence. Jadi di mana hanya melakukan tes tertentu. Kemudian yang kedua, ini yang paling susah ya menurut saya. Artificial General Intelligence, di mana AI ini bisa menangani semua task yang dilakukan oleh manusia. Contohnya seperti robot, itu bisa dikategorikan strong AI, ya. Artinya bisa menangani semua task yang dilakukan manusia, robot misalnya ya. Tapi mungkin robot pun ya sudah luas ya, maksudnya tidak seperti dulu ya, kaku kemudian besar. Nah sekarang kan robot kan sudah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng gitu robotnya ya. Kemudian pembagian jenis teknologi artificial intelligence AI berdasarkan domain persoalan. Teknologi AI juga dapat dibagi menjadi cabang-cabang domain persoalan yang diselesaikan. Contohnya di bidang NLP itu bisa berupa input dan output berupa bahasa, kemudian speech processing berupa sinyal suara, kemudian image processing atau computer vision berupa gambar. Contohnya ya untuk NLP. Ada banyak sekali di sini NLP, contohnya speech recognition, kemudian sign language recognition. Misalnya nih dari sebuah teks ya, kita ingin ini sebenarnya bahasanya bahasa apa sih ya? Oh ini bahasa Inggris, oh ini bahasa Indonesia, kan mengenali ya dari sebuah teks. Kemudian speech recognition itu deteksi pembicaraan ya, misalnya ada teks ya, kemudian teks ini sebenarnya orang ini ngomongnya dengan intonasi yang tinggi, apa marahkah atau sedihkah atau apa, itu bisa dideteksi dengan teks ya. Banyak sekali untuk NLP, contohnya ya untuk apa nih, deteksi misalnya deteksi apakah kalimat ini mengandung unsur kebencian atau tidak, hate speech atau bukan. Nah seperti itu ya, itu juga teks. Kemudian juga bisa untuk summarize ya, summarize. Contohnya nih ada berita aja, berita dalam bentuk teks kan biasanya banyak tuh berita dalam sebuah dokumen. Kemudian mau kita ringkas, kita summarize. Nah AI itu bisa melakukan itu
ya dengan teknik-teknik tertentu. Dari sebuah teks yang sangat besar itu tadi diambillah intisarinya atau summary-nya, itu namanya text summarize. Kemudian yang kedua topik modeling, misalnya topik modeling untuk klasifikasi berita bisa ya. Ini beritanya topiknya tentang apa sih? Tentang berita olahraga. Oh ini tentang berita kriminal. Oh ini tentang berita entertain misalnya. Nah itu juga bisa dilihat dari teks yang ada. Kemudian lagi text summarize udah. Kemudian statement analisis ya, statement analisis misalnya di sebuah perusahaan review produk ya. Ini lebih kira-kira ada produk baru diluncurkan, kira-kira tanggapan customer itu positif atau negatif terhadap produk yang kita luncurkan misalnya seperti itu. Jadi itu dari teks semua ya. Ini teknologi AI untuk domain NLP. Jadi ada banyak sekali statement analisis, text summarize, kemudian topik modeling, kemudian text classification, kemudian emotion detection itu juga bisa melalui kata atau kalimat ya. Jadi ini emosinya orang ini sedang marah atau sedang apa nih kan ya, bisa dilihat dari situ. Itu untuk NLP. Kemudian selanjutnya untuk speech ya. Nah, untuk speech suara ya, kita bisa mendeteksi apakah ini suara manusia atau bukan. Bisa seperti itu. Ya, apakah ini suara binatang atau bukan, ya. Kemudian juga dari suara kan berupa sinyal ya, amplitudonya dihitung dan sebagainya. Kita bisa mengamati ini aksennya orang mana nih yang ngomong. Kira-kira yang paling gampang ditebak itu orang mana ngomongnya? Berasal dari mana? Yang paling gampang ditebak dari negara mana? Bahasa apa yang paling gampang ditebak? Kalau orang ngomong, kita sudah tahu, oh ini orang ini berasal dari sini. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Tuh. Halo, masih hadir kan? Hadir, Bu. Hadir ya. Oke. Misalnya dari logat ya, dari logat kita bisa tahu tuh aksennya orang India. Orang India tuh kalau ngomong kan kita nggak usah dengerin, maksudnya bahasanya dulu nggak usah didengerin ya, cuman logatnya ya. Kalau kita dikasih sinyal analognya gitu, logatnya aja kelihatan ya orang India seperti itu. Kemudian language recognition, nah ini juga bisa mendeteksi bahasanya bahasa apa yang digunakan ya. Kemudian speech recognition itu siapa yang berbicara ya. Misalnya kita ingin menentukan nih, oh yang berbicara ini Pak Jokowi atau bukan. Oh yang berbicara ini misalnya siapa lagi yang orang terkenal di dunia, oh ini suaranya Bill Gates misalnya seperti itu ya. Jadi untuk mendeteksi apakah suara ini benar suara orang tersebut atau tidak. Nah ini berperan kalau misalnya kita berperan di ini ya, digital forensik ya, kalau di bagian kepolisian itu untuk mendeteksi misalnya penyadap suara ini benar-benar enggak sih, benar suara aslinya apa enggak. Nah seperti itu ya. Misalnya nih KPK dalam memburu koruptor ya, koruptor ada pembicaraan di telepon gitu, ingin membuktikan apakah ini suara asli atau bukan, suara siapa atau bukan, kan kepolisian perlu mengungkap itu ya. Nah disitulah peran AI dibutuhkan. Kemudian di situ ada emotion recognition. Oh itu tadi ya. Nah ini juga di pembicaraan juga bisa dideteksi. Kalau tadi kan saya bicara di teks ya, jadi dari sekumpulan kalimat itu kita bisa mendeteksi apakah orang ini sedih atau bahagia atau marah. Nah, tetapi di speech lihat dari intonasinya juga bisa terlihat bahwa orang tersebut juga bisa kita kenali bahwa oh orang ini lagi marah, oh orang ini lagi sedih. Kemudian gender recognition, dari suara kita bisa memprediksi ini suara laki-laki atau suara perempuan ya. Kemudian ini kira-kira yang bicara anak-anak kah, usia berapa yang berbicara, apakah orang tua kah, usia berapa, nah seperti itu ya. Itu peran-peran AI di bidang sana. Kemudian juga
di bidang image, di sini nggak ada gambarnya ya, image processing atau motor vision ya. Kita misalnya mengcapture gambar-gambar tadi ya, gambar-gambar apakah ini truk atau bukan, kemudian apakah ini manusia atau bukan, apakah ini macam-macam ya dari gambar. Walaupun di computer vision itu misalnya video ya tetap aja ya dipotong jadi gambar-gambar tertentu. Kemudian lagi kita ngejar waktu ini. Ini beberapa algoritma. Ini contohnya ini tadi ya. Contoh persoalan pada problem solving agent, di mana agent itu harus menyelesaikan permasalahan ya ketika dihadapkan oleh suatu permasalahan ya. Nih kayak seperti ini nih. Sampai di sini, waduh, kok ada macet. Ada macet. Kemudian agent akan memperhatikan environment, lingkungan sekitar, kira-kira rute mana yang memungkinkan untuk bisa dilewati ya. Ada banyak sekali di sini algoritmanya, artinya mempertimbangkan jarak, kemudian juga mempertimbangkan kepadatan lalu lintas ya, kemudian juga mempertimbangkan apakah jalannya itu jalan yang cukup lebar untuk dilewati, atau misalnya jangan-jangan jalan setapak seperti itu ya. Pernah nggak, sering ngalamin nggak, misalnya kita pergi gitu ya, kesasar gitu, akhirnya dia ganti rute gitu, ternyata ya tetap sih ketemu, cuman jalan yang dilewati itu jalannya misalnya berbatu, nah seperti itu ya, bukan jalan pada umumnya, tapi jalan kampung setapak. Nah itu beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan oleh agent, di mana dia akan memperhatikan di lingkungan sekitar. Banyak pertimbangan di situ tadi, jumlah kendaraan yang ada di sekitar, kemudian jalannya seperti apa, kondisi jalannya muluskah, tidak muluskah, dan sebagainya ya. Tuh. Kemudian ini langsung aja KBS itu knowledge based agent, berbasis ilmu pengetahuan ya. Berbasis ilmu pengetahuan. Kenapa berbasis ilmu pengetahuan? Artinya di mana AI itu akan bertindak itu berdasarkan knowledge yang dia miliki. Dari apa? Dari knowledge yang dia pelajari sebelumnya. Ya. Jadi kenapa di implementasi AI itu kita harus memasukkan knowledge yang sangat banyak ya. Seperti halnya begini. Kalau kita belajar membaca buku ada 10 buku ya, dengan berbagai macam, beda semua 10 buku itu. Pasti pengetahuan kita itu lebih baik daripada kita hanya membaca 2 buah buku. Berarti cuma dua jenis knowledge yang kita pelajari ya. Begitu juga dengan AI. Jadi dia berbasis pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang dia miliki ya, maka dia akan semakin pintar. Ya, AI-nya akan semakin pintar. Nah, semuanya ini disimpan. Kemudian diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah learning model. Ya, di sini learning model itulah nanti yang akan digunakan, ya, yang akan disarankan ke usernya seperti itu. Ya. Ini pendekatan pada berbasis knowledge ya, ada simbolik dan statistik ya. Misalnya simbolik ini dibutuhkan, ya boleh. Contohnya kayak di YouTube itu ya, simbolik ada emotion kan di situ ya. Misalnya kalau kita nge-like itu bisa dianggap ya kita menyukai konten tersebut. Tapi kalau kita unlike kan berarti tidak. Kemudian juga ada di sosial media kan banyak sekali tuh emoticon yang ada yang sedih, ada segala macam ya, ada yang marah ya, segala macam itu. Jadi ada banyak sekali ya. Kemudian itu dihitung secara statistik ya, berapa probabilitasnya dan segala macamnya ya. Ini tadi alur proses dalam knowledge base ya, berbasis knowledge, di mana di sini ada data,
kemudian knowledge ya, kemudian juga problem solvingnya, kemudian di situ ada ilmu pengetahuannya, problem, kemudian dari user, kemudian solusinya apa, berulang-ulang. Ya. Hampir gini loh, tindakan kita sehari-hari dalam mengatasi permasalahan itu kan akan terekam. Artinya begini, seperti bayi yang baru belajar jalan, kan dimulai dari merangkak dulu, kemudian berpegangan, berdiri, berpegangan, sampai akhirnya bisa berjalan. Ya, begitu juga seperti di AI ya. Tadi dikatakan bahwa semakin banyak knowledge, maka dia akan semakin pintar. Kemudian dalam actionnya, kalau misalnya terjadi kesalahan, dia akan menyimpan kesalahan tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi. Ya, itu disimpan, ya selalu disimpan. Ada problem, solusinya apa, disimpan. Kemudian misalnya ada solusi yang tidak terpecahkan, semuanya punya disimpan. Makanya kenapa AI itu didesain berpikir seperti layaknya manusia, ya. Gitu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung open mic. Masih banyak ya. Ya, silakan. Di kampus kalian ada mata kuliah AI? Ada enggak? Kalau saya ada sih, Bu. Ada. Semester berapa, Mas? Sekarang semester 7. Kemarin belajar AI di semester 6. Semester 6 ya. Oke, belajar apa aja tuh di AI? Berarti ini udah khatam dong ya. Belajar AI-nya. Kan cuma ngulang ini pertemuan 1, pertemuan 2 kan cuma overview AI aja. Sebetulnya kemarin cuma belajar algoritma AI itu gimana, terus AI itu seperti apa pengembangannya kemarin. Berapa SKS Mas di sana? 3 SKS sih. 3 SKS. Ada praktikumnya? Karena online nggak sempet. Oh iya, jing online ya. Kalau misalnya ada praktikum, berarti apa tuh? Pakai apa? Bahasa pemrogramannya mungkin atau tools-nya yang digunakan? Kemarin kata dosennya itu mau sempat praktikum dengan tools apa gitu, tapi nggak kesampaian karena online gitu. Ya, pakai tools gitu. Susah juga. Jadi AI-nya sampai mana Mas belajarnya itu? Di terakhir ada pakai semacam final project gitu, ada enggak? Belum sampai, Bu. Kemarin masih karena terkendala sama dosennya itu kan kemarin ada dosennya itu juga lagi project juga, jadi ya hanya sekedar itulah pengenalan AI saja, tidak lebih mendalam gitu. Ya, awal-awal pandemi ya, agak susah juga ya pembelajaran online. Ya, itu 3 SKS lumayan loh ya itu waktunya. Ya. Kalau di Amikom AI itu cuma 2 SKS untuk yang saat ini ya, semester 5. Tapi untuk tahun depan itu kita dengan kurikulum yang baru itu kalau nggak salah jadi 4 SKS gitu untuk AI-nya. Ya. Kemarin sempat belajar decision tree juga sih, Bu. Oh, decision tree ya. Kalau decision tree itu kita ada di ini di data mining, Mas. Oh, ya. Ya 11-12 sih sebenarnya mata kuliah itu. Data mining, AI gitu kan 11-12 ya, kadang dibahas di data mining, ada juga disinggung-singgung di AI gitu. Tapi berusaha lah biar sampai nggak numpuk. Gitu. Kalau di sini di data mining itu belajar itu tadi decision tree, kemudian algoritma dasar ya. Bias, kemudian juga supervised learning, unsupervised, clustering gitu, terus klasifikasi sama regresi. Itu juga cuma 2 SKS ya.
cuma dasar teori ya. Kalau untuk praktikumnya nggak ada praktikum, tapi untuk final project-nya dipersilakan mahasiswa untuk explore sendiri. Gitu. Tapi walaupun begitu skripsinya topik-topiknya ya kebanyakan juga udah di machine learning dan deep learning. Jadi mahasiswa belajar sendiri juga sih. Ada yang lain yang mau ditanyakan sampai di sini terkait materi? Oke, saya lanjutkan ya. Di sini taxi driver as learning agent. Maksudnya ya pengemudi taksi sebagai agent pembelajaran ya. Misalnya di sini decision ketika dia ngerem, kapan nih dia ngerem, kapan enggak, seperti itu. Kemudian juga di sini juga seperti yang sudah dijelaskan saya tadi ya, dia dapat mengenali bis, ya bis yang ada di sekitarnya atau mobil yang ada di sekitarnya ya dari kamera. Jadi yang di capture adalah image, apakah ini bis atau bukan. Kalau misalnya bukan, mati di labeling. Kalau misalnya oh ini bis, berarti di labeling ya. Akan berbeda ya mungkin ya kecepatan bis dengan kecepatan, misalnya di depan nih ada sepeda dan ada bis. Tentunya kecepatan bis yang ada di depan itu lebih cepat daripada sepeda gitu. Dan juga bis itu lebih besar space-nya, memakan jalannya. Berarti si mobil harus bergeser ke kanan atau ke kiri lebih jauh daripada ketika di depannya ada sepeda. Nah, contohnya seperti itu. Jadi menurut saya cukup rumit ya, cukup rumit. Semuanya harus dipikirkan. Artinya apa? Bagaimana kita mendesain, menciptakan AI ini, pola pikirnya itu sama yang dilakukan dengan manusia, ya, gitu. Ini tantangan ya. Kemudian jenis pembelajaran. Nah tadi bahwa AI itu berbasis knowledge, berbasis pengetahuan dan juga berbasis learning ya, berbasis learning. Nah, di sini ada dibagi ya di machine learning ya, artinya pembelajaran mesin. Ada unsupervised learning, ada supervised learning, kemudian ada reinforcement learning. Nah, reinforcement learning ini ya seperti AI itu tadi ya. Jadi dia berdasarkan environment atau lingkungan sekitar ya. Ada agent, kemudian ada macam-macam ya tadi ya. Nah, untuk unsupervised, saya supervised learning dulu. Kalau supervised learning, itu semesin kita ajarin untuk berpikir, ya kita ajarin dulu. Ya kita berikan yang namanya semacam treatment, ya treatment terhadap suatu permasalahan, itu namanya supervised learning. Kita labeling, ya kita kasih label. Misalnya nih, si mesin kita suruh untuk melakukan tindakan mendeteksi apakah ini mobil atau bukan, misalnya. Apakah ini bis atau sepeda atau apalah bendanya ya. Ada gambar ya. Nah, sebelum kita memberikan ke mesin, gambar itu kita labeli dulu. Oh, ini bis, ini mobil, ini sepeda. Siapa yang melakukan? Manusia. Jadi situ ada peran manusia ya, yang disebut dengan anotator. Jadi kita melakukan anotasi terhadap objeknya. Jadi bisa itu namanya supervised learning. Nah, kalau unsupervised itu si mesin belajar sendiri ya. Belajar sendiri, dia akan mengklaster ya permasalahan-permasalahan yang ada, mendeteksi, akan dijadikan dalam sebuah, misalnya gini. Ada gambar 1000 gambar. Udah 1000 gambar itu masukin ke mesin, kemudian dengan algoritma tertentu 1000 gambar itu nanti akan terbagi dengan sendirinya sebanyak 5 kategori misalnya. 5 kategori, oh ini gambar tumbuhan, ini gambar binatang, ini gambar manusia misalnya, seperti itu. Jadi si mesin sendiri yang akan bekerja berdasarkan apa? Berdasarkan kemiripan ya, kemiripan. Nah, lebih berat mana pekerjaannya? Lebih berat unsupervised learning karena tidak ada peran dari manusia. Akurasinya lebih bagus mana? Lebih bagus akurasi supervised learning. Di situ ada peran manusia ya. Kemudian yang ketiga
reinforcement learning, ya, RL. Reinforcement learning ini sebentar ya. Ini seperti intelligence AI agent tadi ya, dia jadi berasalkan lingkungan yang ada di sekitar ya, dia akan memberikan reward atau punishment. Jadi reward ini ketika dia berhasil, misalnya kayak di game yang berbasis AI itu ya, kalau dia berhasil mencapai garis finish atau menembak musuh dengan tepat, itu kasih reward. Nah itu tersimpan ya, pola-pola seperti itu tersimpan. Kalau dia salah maka akan dikasih punishment, dan itu juga tersimpan kesalahan itu, sehingga ketika nanti dia akan melangkah lagi, dia akan belajar dari reward dan punishment itu tadi ya. Jadi oh tadi aku sudah salah nih lewat jalur ini, nggak akan mungkin lagi aku lewatin, misal seperti itu ya. Ini perkembangan AI ya. Ini dari tahun ke tahun. Ya silakan ini dibaca sendiri. Kemudian sekarang algoritmanya, kemudian computing hardware-nya. AI itu harus didukung dengan hardware yang cukup mumpuni ya. Sekarang sudah banyak hardware untuk teknologi GPU, TPU dan sebagainya. Kemudian di cloud juga. Algoritmanya sekarang algoritma deep learning ya, tidak lagi machine learning, karena keterbatasan machine learning adalah tidak bisa mempelajari data dengan jumlah yang sangat besar ya. Jadi kita menggunakan pendekatan deep learning seperti itu. Kemudian adanya itu tadi big data ya, terutama dari peningkatan device IoT ya di segala bidang kehidupan ya, semuanya kan jadi data itu. Kemudian di sosial media juga ya, teknologi aduh kecil sekali ini, gimana saya menjelaskannya, tak kelihatan. Oke, dibaca sendiri aja ya. Ini penerapan AI-nya ya, ini contohnya sebenarnya sudah saya sebutkan juga tadi ya. Ini penerapan AI ini. Nah, contoh hasil inferensi model AI deteksi penggunaan masker wajah ya. Jadi situ ada gambar, mungkin ini sebuah sekolah ya. Oh bukan deh, atau di sebuah tempat umum ya, mungkin untuk mendeteksi apakah orang-orang yang berada di tempat umum sudah menggunakan masker atau tidak. Nah itu kan bisa terdeteksi tuh, yang menggunakan masker, yang tidak menggunakan, sehingga kalau misalnya yang tidak menggunakan masker mungkin bisa kena tilang seperti itu ya. Kena denda ya, paling nggak seperti itu. Kemudian lagi untuk deteksi aktivitas manusia, dia ngapain. Oh itu berdiri, posisinya berdiri. Kemudian dia posisinya duduk ya. Terlihat ya. Nah seperti itu ya. Kemudian juga untuk estimasi jarak sosial dan kerumunan. Nah ini juga penting ya. Di masa-masa pandemi seperti ini kan banyak riset yang dilakukan ya, yang dilakukan oleh para peneliti yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini ya di era pandemi. Jadi tadi untuk penggunaan masker, apakah menggunakan masker dan tidak. Kemudian di sini juga untuk menghitung estimasi jarak sosial. Misalnya nih ini di sebuah, entah di mana ya, ini ada seseorang yang berbicara, ada 4 orang di sana. Nah, apakah ini sudah cukup aman buat mereka dalam berbicara? Oh, mungkin yang merah itu dikasih tanda merah karena jaraknya terlalu dekat, kurang dari 1 meter misalnya ya. Nah, AI di sini mungkin nanti outputnya akan, misalnya ada speaker, ini misalnya di lahan parkir ya, ada speaker nanti perhatian bagi misalnya bapak-bapak yang berbaju biru dan hitam agar menjaga jarak, misalnya seperti itu ya. Nanti ada speaker gede gitu ya di sebuah ruangan atau di tempat umum gitu, sehingga menimbulkan reaksi orang tersebut, oh iya ini jaraknya terlalu dekat, kita jaraknya berapa meter, 2-3 meter ya, seperti yang warna hijau itu ya, itu berarti jarak aman seperti itu.
Kemudian lagi untuk pelacakan dan kecil banget ini apa tulisannya? Apa itu Mas tulisannya? Penelusuran manusia. Oh, gerak manusia ya, kemana aja ya. Ya, ini juga penting di pandemi era pandemi sekarang nih. Orang tuh setiap hari misalnya kemana aja tuh. Itu semuanya ada bisa diimplementasikan yang menggunakan AI. Kemudian juga ini untuk verifikasi dan identifikasi ya, misalnya di sini wajah ya, kemudian ada juga suara ya, di situ apa nih? Ini tentang verifikasi apa ya ini? Wajah bukan? Ya, apa itu Mas Adi? Verifikasi dan identifikasi. Mungkin kalau ini ya, mungkin berhubungan dengan security ya. Misalnya si orang ini menggunakan, misalnya masuk ke sebuah ruangan gitu ya, di scan dari scan retina atau wajah seluruh itu, ini benar nggak orang ini gitu ya. Jadi untuk security ya, agar secure. Kemudian juga bisa lihat suara. Jadi kita masuk ke sebuah ruangan server misalnya, ada kamera, kemudian kita di capture, oh ini benar bahwa orang ini yang berhak masuk ke ruangan ini. Oh ini ada suaranya. Oh suara Mas Adi boleh masuk ke ruangan ini, selain suara Mas Adi nggak boleh, seperti itu ya. Untuk verifikasi dan identifikasi. Kemudian untuk dokumen digital ya, dokumen digital Misi contohnya. Bu Mardia, Ya? mohon maaf saya potong, jam sudah menunjukkan 17.32 Bu. Oke, ini gimana? Mau lanjut? Sudah selesai, tinggal 5 slide lagi. Banyak juga ya, masih banyak ya. Ini penerapan ya, saya 5 menit lagi ya. Siap Bu. Ini untuk dokumen digital ya. Ya, ini bisa kalian pelajari lah. Ini untuk penerapan AI di meeting analitik. Misalnya kita mengadakan rapat ya, dicatat semua nih. Rapat di berbagai macam site, misalnya ada perusahaan di mana-mana ya, di seluruh dunia, misalnya ada 5 negara, nanti durasi waktunya tercatat semuanya, durasi waktu, kemudian lokasinya di mana, itu semuanya tercapture ya, jadi ketahuan. Kemudian siapa yang berbicara di sana ya, di recording, kemudian dari hasil recording itu kita bisa mendeteksi, oh ini vice presidennya, oh ini manajernya yang berbicara, kemudian apa yang dibicarakan ya, itu ada summary transkripnya ya. Jadi AI di situ berarti peran AI di sana adalah mengkonversi dari speech to text ya. Jadi di situ kita tidak ada lagi sekretaris yang mencatat ya, yang mencatat pembicaraan, saran-saran dari anggota rapatnya tidak ada lagi, tetapi semuanya terekam, kemudian hasil rekamannya ditaruh ke teks ya, seperti itu. Nah, kemudian ada untuk menghasilkan kesimpulan, nanti bisa dilihat ya kira-kira kesimpulan rapatnya apa, mungkin bisa dilihat dari topik apa sih yang sering dikeluarkan, kata-kata yang sering dikeluarkan, seperti itu. Kemudian untuk kesehatan tadi sudah saya jelaskan ya, sebagian untuk deteksi tumor dari hasil scan MRI itu bisa ya, kemudian juga tadi Halodoc dari chatbot ya, kemudian deteksi misalnya, oh dok saya gejalanya ini, kira-kira saya sakit apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Nanti secara otomatis si aplikasi akan memberitahukan, oh, Anda seharusnya begini-begini, Anda sebaiknya istirahat ini, nanti apa yang harus dilakukan, tapi mungkin untuk konsumsi obat enggak kali ya, jadi cukup saran-saran saja ya. Kemudian kalau misalnya 1 minggu masih tetap berlanjut, silahkan ke dokter, misalnya seperti itu. Udah maghrib juga ya ini ya. Ini penerapan AI di e-commerce ya, misalnya untuk recommender system. Misalnya kita mau membeli barang, selain barang A, kita juga ditawari oleh barang yang lain. Misalnya juga di Spotify, kita nyetel lagu, tetapi nanti besok kita akan disuguhi lagu yang sudah kita putar sebelumnya atau rekomendasi yang lain. Begitu juga dengan film, itu juga recommender system. Karena waktunya sudah habis ya,
dan juga sudah maghrib ya. Ini mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan cukup jelas ya. Silakan nanti dipelajari kembali ya, terutama untuk slide-slide terakhir, tapi sepertinya slide terakhir sudah saya jelaskan juga ya, terutama dengan tantangan dan hilangnya pekerjaan ya, silahkan dipelajari lagi ya. Begitu kira-kira dari saya, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mardia atas pemaparan materinya hari ini. Oke, begitu ya teman-teman ya untuk hari ini materi tentang teknologi dan implementasi AI sudah dipaparkan oleh Bu Mardia. Sudah cukup jelas ya teman-teman ya tentang perkembangan AI untuk saat ini dan kedepannya. Oke, karena waktunya sudah melebihi batas ya. Untuk video conference dan untuk